Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rakuen, sehat bahagia bersama Mbah Maman, ada Mas Nabil, ada Emak juga di sebelah. Apa kabar kalian aja? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah malam ini bisa ketemu lagi. Saya baru pulang dari kondangan di rumah tetangga. Ini berkatnya sudah ada di hadapan saya. Tadi Mas Nabil juga dapat berkat ya. Warisan namanya. Jadi kalau seseorang tidak bisa hadir karena sesuatu hal, akhirnya ini berkatnya diantar ke yang bersangkutan. Itu namanya warisan. Kalau saya tadi hadir, jadi saya bawa sendiri dari lokasi. Ya, langsung saya mau buka dalam rangka pendak pisan almarhumah Ibu Misrika. Ada apa saja di sini? Ini namanya gulai ya. Ya, ini ada gulai kambing. Kelihatan gulai kambing. Ya, gulai kambing. Ya, silakan. Tindus. Dicium. Ada gulai kambing, terus ini Mika ini apa isinya ya? Nasi goreng. Oh, nasi gurih. Terus ada ini sekotak kue. Ini pasti kue. Tidak bisa tidak. Ini pasti kue. Ada apa saja? Kuenya macam-macam ini. Ada pisang goreng, ada kue apem, ada apa ini sini gimana? Apa ini ya? Iya kayak roti goreng tapi risoles bulat gitu ya. Terus ada gara-gara gini senengannya Mas Nabil ya. Nah, terus apa lagi? Padat banget ini ya. Ini ada donat bulat. Ada onde, terus ada lemper, dan tidak ketinggalan tentu saja ada pisang. Ini khas sekali. Kirim doa untuk seseorang yang meninggal itu biasanya selalu ada pisang dan apem. Iya sebentar nak, nggak usah teriak-teriak ya. Mbah itu sudah mendengar suaramu, jadi tidak boleh teriak-teriak. Ini satu untuk kakak ya. Titip ya buat kakak ya. Pinter banget. Nah, itu tadi. Dan berikutnya ada nasi. Nasi ini dengan bermacam lauk juga. Ada serundeng, ada telur rebus. Terus hari ini daging ini ya. Saya belum tahu apakah ini daging kambing biasanya. Kalau ada sini biasanya dagingnya daging kambing. Terus ada kerengsengan kambing juga, dan ada sambal goreng. Di sini ada cabai hijau. Keren. Dan tentu saja nasi. Semoga Ibu Misrika mendapat tempat yang layak di sisi Allah, mendapat surganya Allah. Sekarang mencicipi ya. Ini emak mau apa ini? Yang disuka apa? Donat. Pisang. Gak apa-apa ini dihabiskan. Loh, Mas Nabil mau kemana lanjut syuting? Jadi seperti ini tradisi yang berlaku di kampung kami. Masalah hidangannya seperti apa itu tergantung pada tuan rumah masing-masing. Tadi pas makan di sana juga ada hidangan. Jadi setelah berdoa, setelah yasinan, tahlil, doa, kemudian disusul dengan makan. Kebetulan tadi dihidangkan bakso. Asik, makanan favorit saya. Nah, ini nanti saya akan cicipin pertama ini. Saya kalau sudah ketemu dengan nasi gurih, rasanya nggak apa ya, nggak bisa melewatkan. Walaupun sebelumnya sudah makan nasi gurih atau orang menyebutnya nasi uduk. Memang menjadi salah satu bagian dari berkat selamatan untuk orang yang sudah meninggal. Ini ada ayam. Udah keren. Zaman dahulu tidak seperti ini. Zaman dulu itu ketika selamatan itu biasanya lodo sugo gurih itu ditaruh di tampah ya. Tampah ayam lodonya tuh utuh ditaruh di situ, terus nasinya tuh ya menggunung, nasinya tuh banyak, disesuaikan dengan jumlah undangannya. Jadi nanti setelah berdoa kemudian akan dibagi. Ada orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk membagi nasi, dan
mereteli ayam panggang, kemudian dibagikan secara merata kepada seluruh undangan. Itu zaman dahulu. Sekarang sih ada 1-2 orang yang masih menggunakan cara itu, tapi banyak yang sudah menggunakan cara ini, jadi sudah langsung dipotong-potong, terus nasi gurihnya dikemas seperti ini, kadang juga dibungkus dengan daun atau dengan apalah, dengan mika juga yang bening ya, semacam ini, ya, mika yang bening, kemudian langsung dimasukkan ke apa itu, tas kresek atau tas apapun itu, jadi satu dengan makanan-makanan yang lain. Jadi ya tergantung cara masing-masing. Kalau mau cara lama monggo, mau cara yang baru juga monggo. Jadi dipersilakan menggunakan cara masing-masing. Dan tradisi selamatan di kampung kami dimulai pada hari ketiga ya. Pada gini ya, pada saat ada orang meninggal, hari pertama dan hari kedua itu tahlil biasa dengan hidangan makan di tempat. Pada hari ketiga biasanya ada hidangan khusus yang dibawa pulang. Terus hari keempat dan kelima, 4, 5, 6 kembali tahlil, lalu hidangan dimakan di tempat. Dan hari ketujuh ada berkat semacam ini. Itu hari ketujuh. Setelah hari ketujuh nanti akan selamatan lagi, berdoa lagi pada hari ke-40 ya. Pada hari ke-40 dengan format yang sama, hari berdoa, lalu ada hidangan di tempat, kemudian pulangnya bawa berkat. Begitupun dengan hari ke-100. Hari ke-100 juga sama ya, hari ke-100. Setelah hari ke-100 baru kemudian nanti akan loncat ke pendak pisan. Pendak pisan itu setahunnya, memperingati 1 tahun meninggalnya yang bersangkutan. Itu dinamakan pendak pisan. Nanti akan diulang lagi pada pendak pindo tahun kedua, terus pendak 1000 hari. Setelah pendak pisan, pendak pindo baru 1000 hari. 1000 hari itu merupakan pemungkas dari seluruh rangkaian. Jadi kalau ada anggota keluarga yang meninggal, ritualnya seperti itu, dimulai dari hari pertama tahlil, kemudian sampai 1000 hari, 3 tahun ya. Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya biasanya kholid ya. Itu tradisi yang berlaku di desa kami di Kalipare. Saya tidak tahu di desa Konco-Konco seperti apa. Silakan bisa bagi cerita-cerita kalau ada yang berbeda di kolom komentar ya. Jadi kami mau menikmati ini. Tadi saya sebenarnya sudah makan bakso, sudah kenyang sih ya. Sekarang saya mau menikmati ini saja lah. Lemper. Lemper ini apa Pak? Jenisnya apa yang ini Pak? Apa? Lemper basah. Lemper basah. Lemper basah. Lah sing legomoro iku sing piye? Legomoro dibuntel daun ngono terus sedang. Sedang neh, mari kritire dibuntel godhong terus sedang. Terus lek sing gulungan panjang dipotong-potong iku. Iku ya sing lemper biasa. Lemper biasa. Jadi ada 3 macam lemper ya. Yang satu yang biasanya panjang itu kemudian dikukus, dipotong-potong. Itu yang awal saya tahu seperti itu. Kemudian ada yang namanya legomoro, jadi dibungkus per biji gitu ya, kecil-kecil langsung dibungkus per biji kecil-kecil. Dikukus lagi. Terus yang ini lemper basah. Lemper basah ini biasanya cara membuatnya lebih cepat karena cuma ditaruh di lengser gitu, diapun ditutup dengan ketan lagi, kemudian dipotong-potong persegi seperti ini. Jadi ini bisa langsung dinikmati. Tapi kelemahannya ini jadi kurang awet. Harus habis pada hari itu karena basah. Nah, kalau ingin yang lebih awet, yang legomoro itu yang dikukus ulang. Gitu ya. Enggak. Bau kulit? Enggak, anu tak mas sudah biasa. Enggak. Isinya daging ayam. Sudah kenyang? Segera saya akhiri. Sebentar lagi Mak mau makan. Mak biasanya suka makan nasi biasa dengan serundeng. Jadi kalau ada serundeng, Mak makannya biasanya cuma ditabur serundeng. Nasi putih tabur serundeng gitu saja. Jadi jangan yang macam-macam, memang tidak terlalu suka. Bagian saya ini nanti saya habiskan
Kalau tidak habis sekarang, nanti disimpan buat sarapan besok. Yang penting hidangan ini harus segera diselamatkan agar tidak sampai basi besok. Besok pagi-pagi gitu ya, segera saya hangatkan kembali. Kemudian saya santap sampai habis. Sekali lagi tidak boleh ada yang terbuang. Ya, konco itu tadi cerita yang bisa saya sampaikan kepada konco-konco terkait dengan tradisi selamatan di desa kami. Ketemu lagi lain waktu dengan cerita-cerita yang berbeda. Ada Mbak Bu. Makan lemper. Nggak ngumpul-ngumpul. Bir. Allahu Akbar. Mau enggak mau. Ya Makan seperti lemper. inilah Mas Nabil ketika lagi kambuh resehnya seperti inilah. Nah, ayo. Tapi syuting tidak akan ramai kalau tidak ada Mas Nabil. Jadi walaupun seperti itu, ya kita nikmati saja. Namanya anak kecil di mana-mana begitu. Enak banget ya. Ini apa? Namanya apa ini? Jamblem. Lemper. Jamblem so tahu lu. Lemper. Oh, Ngerti ya lemper? Semblem. Itu loh sampai ditertawakan oleh itu berapa itu? konco-konco di Kaliannya rumah. berapa itu? 100.000. Berapa jenenge? 20.000. 2.000 sayang. Dari ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya Allah.